Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bertemu di video pembelajaran PPKN untuk kelas 3 dengan materi yang masih sama dengan sebelumnya, yakni melanjutkan bab 7 tentang etos kerja masyarakat Indonesia. Materi ini merupakan materi terakhir di semester 2 ya, untuk bekal kalian nanti ulangan serta untuk bekal nanti kalian ketika masuk di dunia kerja, karena materi ini tentang etos kerja masyarakat Indonesia. Jika di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang hakikat etos kerja, untuk kali ini yang kita bahas yakni etos kerja masyarakat Indonesia. Kita ketahui negara Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, yakni kategori ini sebagai negara berkembang tentu didasarkan pada kondisi masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni dilihat dari etos kerja masyarakatnya. Nah, bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia? Etos kerja masyarakat Indonesia. Yang pertama, karakteristik manusia Indonesia. Kesuksesan suatu negara untuk mencapai tujuan nasional ditentukan oleh sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang diadopsi individu-individu manusia di dalam negara sendiri. Di sini menurut Mokhtar Lubis, karakter manusia Indonesia ada beberapa. Yang pertama, jiwa hipokrit. Hipokrit itu sama dengan munafik, yakni berpura-pura, lain di muka dan lain di belakang, merupakan salah satu ciri utama manusia Indonesia sejak lama, di mana sejak saat itu dipaksa oleh kekuatan dari luar untuk menyembunyikan yang sebenarnya dirasakan karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya. Ini adalah jiwa hipokrit. Tentu kalian tahu sendiri, jiwa hipokrit itu sama dengan munafik, berpura-pura, atau kalau biasanya kita kenal dengan bermuka dua. Kemudian karakteristik yang kedua yakni tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya maupun perilaku dan pikirannya kepada orang lain. Bukan saya adalah kalimat yang cukup populer di kalangan manusia Indonesia. Seperti halnya atasan menggeser tanggung jawab kepada bawahannya, kemudian bawahannya menggeser kesalahannya kepada yang lebih bawah lagi, dan seterusnya. Ini adalah bentuk rasa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau bisa juga mengambing hitamkan orang lain atas kesalahannya. Karakteristik yang ketiga yakni jiwa feodal, di mana dapat dilihat dalam tata cara upacara resmi kenegaraan, dalam hubungan-hubungan organisasi kepegawaian, istri komandan, istri menteri yang otomatis menjadi ketua bukan berdasarkan kecakapan atau bakat leadership, pengetahuan maupun pengalamannya, di mana mengharuskan orang-orang yang ada di bawah kedudukannya mengabdi dengan hormat, merendahkan diri, dan hanya melakukan hal-hal yang berkenaan dengan atasannya. Tetapi ini tidak berarti setiap manusia Indonesia memiliki sikap feodal. Masih banyak manusia Indonesia, masyarakat Indonesia yang tidak berjiwa feodal, sebagaimana sikap feodal bermula di kalangan raja-raja atau zaman kerajaan pada masa dahulu. Karakteristik yang keempat yaitu percaya pada tahayul. Pada zaman dahulu sampai sekarang masih ada beberapa manusia atau masyarakat Indonesia yang masih ada beberapa yang percaya pada hal-hal gaib, atau percaya pada batu, gunung, pantai, pohon, patung, dan lain sebagainya yang memiliki kekuatan gaib, keramat, dan mengharuskan untuk mengatur hubungan dengan semuanya. Hal ini berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang masih kental, dengan seperti contohnya pemujaan atau pemberian sesajen atau upeti. Karakteristik yang kelima, artistik. Orang Indonesia itu dekat dengan alam, lebih banyak hidup dengan naluri dan perasaan.
serta mengembangkan daya artistik yang besar dalam dirinya yang dituangkan dalam segala rupa ciptaan artistik dan kerajinan yang indah, beraneka ragam atau variatif. Dan karakteristik yang terakhir, watak yang lemah. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan keyakinannya, mudah apalagi jika dipaksa, dan demi untuk survive atau bertahan bersedia mengubah keyakinannya. Lebih suka tidak bekerja keras kecuali jika dipaksa atau diperhatikan oleh atasannya. Gejala saat ini masih banyak orang yang ingin kaya tanpa mau bekerja keras. Nah, itu adalah karakteristik masyarakat Indonesia menurut Mokhtar Lubis. Sekarang arti etos kerja masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang besar. Artinya ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain, yang merupakan modal untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya di sekitar kita masih ada kemiskinan, pengangguran, banyak anak putus sekolah, padahal bangsa Indonesia telah bekerja keras untuk membangun bangsanya. Permasalahan bangsa Indonesia ini dapat disebabkan oleh etos kerja masyarakat Indonesia yang rendah dibandingkan etos kerja masyarakat negara-negara maju lainnya. Etos kerja yang rendah pada masyarakat Indonesia salah satunya berawal disebabkan alam Indonesia yang begitu subur sehingga apapun yang tersedia tanpa bekerja keras untuk mendapatkan bahan makanannya, atau lebih tepatnya ketergantungan oleh sesama ataupun alam yang ada di sekitarnya. Negara Indonesia bisa maju, bisa dapat berkembang menjadi negara maju jika mengubah budaya yang bersifat negatif seperti halnya bermalas-malasan, pasrah, suka mengulur waktu atau berpasrah diri menjadi etos kerja yang lebih tinggi. Perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini ada yang berpendapat bahwa etos kerja masyarakat Indonesia masih rendah. Namun, tidak semua masyarakat malas bekerja. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga memiliki etos kerja yang tinggi. Di sini contoh etos kerja dalam kehidupan sehari-hari ini bertanggung jawab dengan pekerjaannya, tidak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Teliti dalam setiap melakukan pekerjaan, bekerja tepat waktu atau disiplin, bekerja dengan efektif dan efisien, menjalin hubungan baik antar rekan kerja, datang tidak terlambat, jujur dalam laporan keuangan, mengerjakan pekerjaan yang ulet, serta tidak mudah mengeluh. Ini merupakan contoh-contoh etos kerja yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk menumbuhkan etos kerja masyarakat Indonesia? Yang pertama, menumbuhkan sikap optimis, mengembangkan semangat dalam diri dan motivasi diri untuk bekerja lebih maju. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Dalam memotivasi, pertama, setiap orang mendirikan usaha tidak selalu sama. Namun, yang terpenting, jangan sampai memotivasi tersebut menjadi bias. Kalian ingin menjadi sukses, tetapi tidak melihat proses perjalanan menjadi sukses. Lebih baik jadi diri sendiri dengan segala persiapan dan kemampuan dengan yang ada dimilikinya. Upaya yang ketiga, keberanian untuk memulai. Jangan membuang waktu dengan hanya bermimpi. Jangan takut untuk gagal dan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Upaya yang keempat, disiplin dan menghargai waktu. Dengan terbiasa disiplin, akan mudah menghargai waktu. Menghargai waktu yang kita berpikir tidak akan pernah ada ulangan waktu, serta jangan cemas atau cepat merasa puas. Upaya yang kelima, konsentrasi diri pada pekerjaan. Agar konsentrasi tetap terjaga dengan cara jangan lupa mengatur waktu istirahat untuk meningkatkan kualitas usaha. Dan upaya yang terakhir, bekerja
Anggaplah bekerja sebagai panggilan Tuhan. Jadikanlah pekerjaan sebagai sarana beribadah atau panggilan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk memajukan bangsa dan negara desa, maka masyarakat desa tentu harus memiliki etos kerja yang tinggi dan menghilangkan budaya etos kerja yang rendah. Jadi, milikilah etos kerja yang tinggi untuk meraih kesuksesan. Bijak bekerja. Etos kerja merupakan semangat dalam bekerja. Orang yang bekerja akan bersungguh-sungguh dengan ikhlas demi mendapatkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bekerja dengan kemampuan sendiri, dan meningkatkan martabat diri manusia. Sebaliknya, apabila hanya berpangku tangan dapat merendahkan martabat manusia itu sendiri. Sehingga milikilah etos kerja yang tinggi agar masa depanmu cerah. Nah, materi terakhir di kelas 3 ini, yakni tentang etos kerja, diharapkan bisa bermanfaat untuk kalian, baik dalam usaha kalian belajar atau nanti ketika kalian masuk di dunia kerja, bisa meningkatkan etos kerja kalian sehingga bisa meraih kesuksesan kalian di masa ke depan. Untuk pertemuan minggu depan, saya akan mengadakan ulangan. Silahkan dipelajari materi bab ke-6 dan bab ke-7 ini yang ada di file Taruna Sinau maupun di video pembelajaran, sehingga kalian nanti dapat bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Terima kasih, tetap semangat belajar dan salam sehat untuk semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.